Tahu nggak sih Korean Wave itu apa? Kalau setahu aku sih Korean Wave itu kayak budaya Korea yang tersebar luas di banyak negara. Kok tahu sih Kak? Kan kita presentasi bareng. Kuk. Halo semua, kali ini kelompok 1 bakalan balik lagi buat diskusi tentang Korean Wave dengan saya sendiri, Tria Ayu, Alia, Alifah, Ulfa, dan juga Mutiara. Korean Wave atau Hallyu merupakan sebuah penyebaran secara global produk-produk Korea Selatan seperti K-pop, K-drama, K-fashion, K-food, dan lain-lain. Fenomena Korean Wave ini merupakan bukti nyata pemanfaatan soft power Korea Selatan untuk mencapai visi tujuan dari negara Korea Selatan. Nah, untuk aktor-aktor yang terlibat itu ada kayak Park Seo Joon, Oh my god! Song Kang, He likes a good time. He comes alive and Bukan. siapa? Jadi aktor-aktor yang terlibat itu ada kayak media, drama Korea, dan K-pop. Jadi kalau yang media itu kayak media TV-TV Korea, terus dispatch buat yang nge-spill aktor-aktor kalau jadian. Terus ada TVN atau KBS yang buat menayangkan drama-drama. Terus kayak drama yang seperti kalian tahu kayak ada Descendants of the Sun dan lain-lain. Terus K-pop kayak NCT, BTS, Blackpink, dan lain-lain. Media konvensional kayak TV dan radio itu sangat berperan dalam luasnya Korean Wave ini loh, bahkan bisa dibilang sebagai media utama. Kok bisa sih Kak? Ya karena media ini membantu menyiarkan produk Korea seperti drama, musik video, dan musik video. Kan banyak tuh ditayangin di TV. Ada nggak datanya? Ada datanya, ini ditayangin. The South Korean film industry gained unprecedented international attention in 2019 with the success of Bong Joon-ho's drama Parasite. Hugely successful all over the world, the film served as a gateway to discovering more South Korean cinema. The movie addressed socio-political issues such as poverty, wealth inequality, and class struggle, and was met with critical acclaim. Kalau yang tadi itu media konvensional, kalau sekarang kita bahas media modern kayak internet dan sosial media. Seperti yang kita tahu, aktor-aktor atau idola-idola kita, member group itu memiliki sosial media masing-masing yang dimana mereka itu bisa berinteraksi dengan per-fansnya. Interaksi tersebut membuat membuat perluasan mereka itu semakin menyebar ke fan-fans yang lain yang tadinya belum tahu, jadi tahu mereka. Ternyata ada loh tantangan dari beberapa pihak yang dihadapi oleh aktor utama. Yang pertama itu ada regulasi dan kebijakan. Aturan dan regulasi terkait dengan industri hiburan asing di Indonesia menjadi hambatan bagi aktor dalam memasarkan konten mereka. Dan aktor perlu mematuhi ketentuan yang berlaku, beradaptasi dengan peraturan yang ketat terkait industri hiburan yang asing. Yang kedua itu ada isu kultural dan nilai-nilai lokal. Aktor perlu memperhatikan isu kultural dan nilai-nilai lokal yang berbeda antara Korea Selatan dan Indonesia. Penyesuaian konten ini tuh agar tetap relevan dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu ada persaingan dengan industri lokal. Industri hiburan Korea Selatan harus bersaing dengan industri hiburan lokal yang memiliki basis penggemar kuat di Indonesia. Dan persaingan ini menjadi tantangan dalam mempertahankan minat masyarakat terhadap konten Korea Selatan. Yang terakhir, ada tantangan bahasa dan budaya. Perbedaan bahasa dan budaya dapat mempengaruhi interaksi aktor dengan audiens dan media lokal yang lainnya. Tapi apa sih yang buat budaya Korea itu gampang banget diterima sama masyarakat luar karena aktornya cakep-cakep aja nggak sih? Gini Anggi, jadi Korea Selatan itu punya budaya kayak sopan santun. Kalau itu mah Indonesia ada nggak sih? Iya bener sih, ya juga tentunya kita lebih baik dong daripada Korea Selatan. Tapi Korea Selatan itu maju di bagian media, jadi dia mampu mengemas budaya-budaya tadi supaya menarik untuk ditonton oleh global. Nah, selain itu, aktor-aktor ini juga punya strategi untuk menyebarkan secara luas Korean Wave. Kayak yang pertama, kerjasama dengan platform media lokal. Rara, sini Ra, jelasin dong Ra. Halo semuanya. Jadi maksud dari kerjasama dengan platform media lokal adalah contohnya SM Town. SM Town itu punya kerjasama dengan media lokal kita yaitu Trans TV. Terus juga mereka itu punya kayak mini SM Town yang letaknya di FX Sudirman. Nah,
pas banget nih. Kita sekarang lagi ada di Lotte Mall Avenue Kuningan. Nah, di sini ada lembaga yang dibangun oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengawasi kemajuan konten kreatif Korea baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nama lembaganya apa tuh, Kak? Korean Creative Content Agency atau yang disingkat KOCA. Nah, tadi kan strategi pertama tuh, Kak. Kira-kira strategi keduanya apa ya, Kak? Strategi kedua dari para aktor ini adalah mengoptimalkan sosial media mereka. Seperti tadi yang udah dijelasin, kalau para aktor atau idol K-pop ini punya sosial media, ini peruntukan untuk berinteraksi dengan para fans. Jadi para fans ini semakin suka lah gitu dengan mereka. Nah, sekarang juga di Indonesia banyak beauty brand lokal yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan aktor-aktor maupun girl band dan boy band asal Korea Selatan. Seperti Scarlett itu bekerja sama dengan girl band Twice dan aktor Song Joong Ki dan EXO. Serta ada MS Glow bekerja sama dengan Cha Eun-woo. Nah, dengan strategi-strategi itu, kemungkinan besar mereka akan berkembang dan berproses di masa depan. Namun, tingkat keberhasilan tersebut bergantung pada kemampuan para aktor untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Sebagai anak HI, kalau kita ingin berdiskusi tentang suatu kasus, harus disertai dengan teori nggak sih? Nah, dalam kasus ini, kita memakai teori imperialisme budaya. Jadi, imperialisme budaya adalah budaya dominan dapat mendominasi atau bahkan menguasai budaya lain. Budaya dominan dapat digunakan untuk melegitimasi dan mempertahankan kekuasaan dan menganalisis dampak positif dan negatif dari Korean Wave terhadap budaya Indonesia. 아직 잠깐만 are you ready 내가 신호를 주면 하나 둘 셋 세고 눈을 떠봐 뭐 때문에 내가 이러는지